Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spansix dimanapun kalian berada. Wah, lagi pada ngabuburit ya? Daripada bengong nunggu buka puasa, mending kita isi waktu dengan sesuatu yang super bermanfaat. Betul banget Kak Sarah. Kita punya misi super penting hari ini, yaitu menyelamatkan nilai IPS kalian buat asesmen sumatif besok. Kita bakal bedah tuntas materi kemerdekaan Indonesia. Jadi, siapin diri kalian baik-baik karena kita bakal on fire. Oke, Sobat Spansix, jujur deh, banyak yang mikir sejarah itu bikin ngantuk, ya kan? Isinya cuma tanggal, nama, hafalan. Aduh, pusing. Eits, tapi kata siapa? Ih, jangan salah loh Kak Dika, kalau kita tahu alurnya, sejarah bangsa kita ini wah, lebih seru dari nonton drakor, serius deh. Penuh dengan intrik, plot twist yang gak ketebak, ada pengkhianatan dan pastinya perjuangan yang berdarah-darah. Jadi siap-siap ya, kita bakal bongkar semuanya biar langsung nempel di otak. Oke, kita langsung aja masuk ke masalah pertama yang bikin penasaran banget. Gini nih pertanyaannya. Kenapa sih bangsa-bangsa Eropa kayak Portugis, Spanyol, sama Belanda itu niat banget datang jauh-jauh ke Nusantara? Iya loh, apa iya cuma buat beli bumbu dapur aja gitu, buat masak rendang di negara mereka? Kayaknya ada yang lebih dari itu deh. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Jadi, awalnya mereka itu emang beneran cari rempah-rempah. Soalnya waktu itu harganya di Eropa itu mahal banget Kak Dika. Punya pala sampai cengkeh dikit aja, wah bisa langsung auto sultan. Hah? Seriusan? Gila, keren banget. Tapi, masa sih cuma itu doang alasannya? Kayaknya ada udang di balik rempeyek nih. Tepat sekali. Jawabannya, Sobat Spansix, ada di kode rahasia ini. 3G. Nah, ini wajib banget dihafal ya. Oke, yang pertama ada gold. Itu artinya mereka cari emas dan kekayaan. Yang kedua, glory. Artinya cari kejayaan dengan menguasai wilayah-wilayah baru. Dan yang ketiga ada gospel, yaitu misi buat menyebarkan agama mereka. Oh, jadi gitu. Berarti ini bukan cuma soal dagang rempah doang ya, tapi ini soal harta, tahta, dan keyakinan. Mantap, jelas banget. Nah, ada satu contoh kasus yang nyesek banget nih di Maluku. Jadi dulu, di sana itu ada dua kerajaan Islam yang besar banget, Ternate dan Tidore. Tapi sayangnya, bukannya mereka bersatu buat ngusir penjajah, mereka malah musuhan. Ternate malah jadi temannya Portugis, terus Tidore malah temenan sama Spanyol. Wah, gimana ceritanya ini? Ukhuwahnya pecah dong. Ya ampun. Karena nggak kompak, jadinya mereka gampang banget diadu domba dan akhirnya dikuasai. Ini pelajaran penting banget loh Sobat SP Speaker. Bersatu kita teguh, bercerai kita di PHP-in penjajah. Catat! Oke, kita lanjut ke masalah kedua nih. Ini juga bikin kita garu-garu kepala. Pertanyaannya, kenapa sih kita bisa dijajah sampai lama banget? Katanya kan 350 tahun tuh. Padahal nenek moyang kita kan terkenal sakti mandraguna. Loh, kok bisa ya? Jawabannya ada di satu strategi super licik dari Belanda namanya divide et impera. Artinya itu politik adu domba. Atau gampangnya, pecah belah terus kuasai. Weh, ini plot twist paling jahat dalam sejarah kita loh. Hah? Jadi mereka sengaja bikin kita berantem sama saudara sendiri gitu? Misalnya nih, kerajaan A dihasut buat nyerang kerajaan B. Terus pas dua-duanya udah sama-sama capek, baru deh si Belanda datang, pura-pura jadi pahlawan. Walah, licik banget, parah. Betul banget. Dan contoh yang paling nyata dari strategi ini itu ada di Perang Padri di Sumatera Barat. Perang ini jadi bukti konkret betapa bahayanya kalau kita sebagai satu bangsa malah saling serang. Jadi gini ceritanya. Awalnya ini tuh perang saudara antara kaum adat melawan kaum Padri. Nah, pemimpin dari kaum Padri ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Tapi di tengah jalan, kaum adat mulai terdesak dan mereka bikin satu kesalahan fatal. Mereka minta tolong ke Belanda. Waduh, salah pilih teman curhat ini mah. Terus gimana? Ya akhirnya Belanda datang dan bukan cuma kaum Padri yang diserang, tapi kaum adat juga ikut ditaklukkan. Ujung-ujungnya semuanya jadi korban. Sedih banget. Oke, babak Belanda udah selesai. Ternyata penjajah baru datang lagi. Sekarang kita masuk ke masalah ketiga. Janji-janji manis dari Jepang. Jadi mereka datang ke Indonesia nih, ngaku-ngaku sebagai saudara tua yang katanya mau nolongin kita. Tapi pertanyaannya, apa benar mereka sebaik itu? Kenyataannya, zong besar Sobat Spansix. Ternyata Jepang malah jauh lebih kejam. Mereka emang punya semboyan 3A yang kedengarannya keren banget sih. Tapi praktiknya itu adalah Romusha. Rakyat kita dipaksa kerja rodi buat bangun infrastruktur perang. Tanpa upah, tanpa makanan yang layak.
Wah, pokoknya sengsara banget. Ini sih benar-benar saudara tua yang toksik banget namanya. Nah, ini penting banget nih, biar gak ketukar pas asesmen nanti. Sobat Spansik, ingat baik-baik ya, Romusha itu kerja paksa zaman Jepang. Kalau kerja paksa zaman Belanda namanya kerja rodi. Beda ya, jangan sampai salah. Siap. Jepang sama dengan Romusha. Oke, udah dicatat. Terus ya, Jepang ini juga pinter. Mereka membentuk berbagai organisasi semi-militer. Contohnya ada Seinendan buat para pemuda, terus ada Fujinkai buat para wanita. Nah, tujuan dibentuknya organisasi ini tuh bukan buat gaya-gayaan, tapi buat menciptakan pasukan cadangan yang bisa ngebantuin Jepang lawan sekutu. Oh, jadi intinya tenaga rakyat kita malah dimanfaatkan buat kepentingan perang mereka sendiri. Gitu. Pinter sih, tapi licik banget. Nah, Sobat SPN6, sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling menegangkan nih. Menjelang Indonesia merdeka, posisi Jepang mulai kalah dalam perang. Akhirnya, mereka janjiin kemerdekaan buat kita. Betul. Tapi, disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah kemerdekaan kita itu murni hadiah dari Jepang atau benar-benar hasil perjuangan kita sendiri? Waktu itu, ini jadi perdebatan yang sengit banget. Jadi kan Jepang membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI dan kemudian PPKI. Nah, golongan tua, seperti Bung Karno, lebih memilih jalur diplomasi yang aman dan terstruktur. Tapi, para pemuda yang semangatnya lagi membara-bara, mereka punya pikiran yang beda banget. Betul banget. Jadi, para pemuda ini nggak mau kemerdekaan kita dianggap sebagai kado atau sekedar pemberian dari Jepang yang posisinya udah kalah perang. Bagi mereka, kemerdekaan itu adalah hak mutlak. Itu hasil keringat dan darah para pahlawan. Intinya, kemerdekaan itu harus direbut dengan tangan sendiri, bukan dikasih. Gitu kan? Wah, keren banget semangatnya. Oke, ini dia fakta penting yang sering keluar di asesmen. Jangan sampai lupa ya. Naskah proklamasi yang asli itu memang ditulis tangan oleh Bung Karno. Betul, katanya sih tulisannya kayak cakar ayam gitu ya, saking buru-burunya waktu itu. Nah, supaya rapi dan resmi, naskah tulisan tangan itu kemudian diketik ulang oleh siapa? Oleh Sayuti Melik. Jadi ingat ya, yang nulis tangan itu Bung Karno, yang ngetik itu Sayuti Melik. Jangan sampai kebalik. Eits, ada satu lagi fakta penting. Bendera merah putih pertama yang dikibarkan waktu proklamasi itu ternyata dijahit dengan tangan loh. Dan yang menjahit adalah Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Keren ya? Setiap tokoh benar-benar punya peran pentingnya masing-masing yang sangat bersejarah. Masya Allah, lengkap banget ya pembahasan kita hari ini Kak Dika. Belajar sejarah tuh benar-benar bikin kita sadar kalau kemerdekaan ini harganya mahal banget. Benar banget. Nah Sobat Espan6, ini dia rangkuman poin-poin kuncinya biar makin nempel. Pertama, motif penjajah itu 3G dan politik adu domba divide et impera. Kedua, perlawanan penting yang harus diingat itu perang Padri oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketiga, zaman Jepang ingat kata kuncinya, Romusha. Dan yang terakhir, fakta proklamasi yang ngetik naskahnya adalah Sayuti Melik. Wajib hafal ya. Oke Sobat SPN6, jangan lupa pelajari lagi ya nama-nama tokoh dan organisasinya. Yang paling penting jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua sebelum asesmen besok. Semoga ibadah puasa kalian diterima dan ujiannya lancar jaya. Amin. Sekian dulu dari kami berdua. Selamat menunggu waktu berbuka puasa, Sobat SPN6. SMP Negeri 6, berkarakter, unggul dalam prestasi, santun dalam aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.